liquid granular solid adalah satu kondisi campuran yang merujuk adanya campuran antara fase liquid baik itu seperti air, minyak, dan lain-lain dengan material solid seperti pasir, kerikil, atau sejenisnya. Jadi, solid tersebut terdistribusi di dalam pendispersi atau fase liquid tadi sehingga campurannya tersebar secara merata. Solid dispersion adalah satu kondisi adanya zat ataupun material yang terdispersi di dalam suatu liquid yang dimana fase dari material tersebut berbentuk solid sehingga zat tersebut akan terdispersi secara merata dalam zat pendispersinya. Adapun yang mempengaruhi daripada material yang terdispersi ini yaitu ukuran partikel, kepadatan, dan masih banyak lagi yang akan kami bahas dalam pembahasan selanjutnya. Selain itu, perbedaannya adalah bahwa zat yang terdispersi ini tidak larut ataupun bahkan tidak mengalami kelarutan, namun dia akan tersebar secara merata, terdistribusi secara merata, dan dapat adanya kemungkinan material tersebut akan mengendap di dasar daripada campuran tersebut. Selanjutnya itu adalah dissolution, di mana dissolution adalah melarikan suatu zat padat di dalam pelarut, di mana zat padat tersebut akan terdispersi di dalam larutan untuk mendapatkan campuran yang homogen. Nah, biasanya zat pelarut ini mempunyai kemampuan untuk melarutkan zat lainnya yang terkandung di dalam suatu tangki melalui proses pengadukan. Cairan yang dihasilkan dari proses pengadukan tersebut biasanya disebut dengan larutan. Contohnya, ketika kita mencampurkan kopi bubuk yang sebagai zat padat di dalam air panas sebagai pelarut, maka suhu dari air panas tersebut akan mempercepat pemecahan partikel-partikel antara kopi dan air tersebut, sehingga cepat terjadinya penghomogenan antara kopi dan air tersebut. Dalam konteks liquid granular solid, mass transfer dapat diartikan sebagai suatu proses perpindahan massa antara fase cair dengan fase padat dalam suatu agitation phase. Agitation phase sendiri merupakan di mana kondisi fase padat terdistribusi secara merata pada lapisan cair. Dapat kita lihat pada contohnya pada pencampuran fase dengan air. Dan di sini masyarakat mengalami pengendapan. Kenapa dia mengalami pengendapan? Ada beberapa faktor yang dapat kita lihat seperti ukuran partikel dan kerapatan partikel. Nah, oke guys, selanjutnya untuk mengasah pemahaman kita terhadap materi ini, mari kita bersama-sama membahas case berikut ini. Nah, oke. Jadi, diketahui suatu proses produksi memerlukan pencampuran cairan dengan padatan granular secara homogen, sehingga padatan tidak mengendap dan distribusinya itu dapat merata di dalam tangki. Nah, diketahui bahwa tangki ini memiliki diameter sebesar 5 meter kubik dengan padatan berkonsentrasi 15% berat. Kita tahu juga bahwa densitas dari fluid itu sebesar 1000 kg meter kubik dengan densitas dari padatan itu sebesar 2500 kg meter kubik, dan diketahui juga bahwa ukuran partikel itu sebesar 1 mikrometer. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pencampuran, maka sistem ini didesain dengan tipe impeller tipe hidrofoil yang diharapkan nantinya dapat menghasilkan aliran yang homogen dan resiko shear yang rendah. Nah, diketahui juga bahwa impeller yang kita gunakan ini memiliki diameter sebesar 0,7 dengan asumsi nilai konstanta geometris itu sebesar 0,1 dan power number untuk estimasi daya itu sebesar 1. Baiklah, untuk permasalahannya. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengapa dipilihnya jenis impeller hydrofoil untuk pencampuran ini. Kedua, kita akan menghitung bagaimana kecepatan putar minimum atau jasa standard speednya. Yang ketiga, kita menghitung estimasi daya yang diperlukan oleh impeller. Dan yang keempat, kita mendiskusikan secara konseptual bagaimana variabel viskositas fluida, ukuran partikel, konsentrasi padatan dapat mempengaruhi kinerja pencampuran, terutamanya dalam menjaga suspensi padatan dan serta mendukung larutan padatan dan lanjutan kemasan. Apa sih alasan pemilihan impeller tipe hidrofoil untuk sistem pencampuran ini? Di mana alasan pemilihannya itu sendiri karena impeller ini menghasilkan aliran aksial yang halus sehingga distribusi fluid dan padatan di dalam tangki itu dapat menjadi homogen. Selain itu, desain hidrofoil juga menghasilkan shear yang lebih rendah dibandingkan tipe impeller lainnya, misalnya turbin, sehingga mengurangi resiko kerusakan atau perubahan ukuran partikel. Nah, untuk B, hitung kecepatan putaran minimum. Nah, di mana pertama kita akan membuat diketahui terlebih dahulu. Pertama, kita hitung dulu berdasarkan rumus yang ada, itu ada NJS sama dengan S dikalikan gravitasi dikalikan dengan densitas padatan dikurang densitas fluida dibagi densitas padatan yang kemudian dipangkatkan 0,45 dikalikan dengan diameter pipa yang dipangkatkan dengan 0,13 kemudian dikalikan dengan diameter impeller yang dipangkatkan menjadi minus 0,85. Nah, untuk memudahkan dalam kita menyelesaikan rumus ini, maka kita dapat menghitungnya satu persatu. Nah, dimulai dengan menghitung faktor beda massa jenis dan gravitasi. Jadi kita masukkan seperti pada layar, X sama dengan gravitasi dikalikan dengan densitas padatan dikurang densitas fluida dibagi densitas padatan. Kita substitusikan nilai gravitasinya itu ada 9,81 dikalikan dengan densitas padatan 2500 dikurang dengan 1000 dibagi 1000, maka didapat hasilnya 9,81 dikali 1,5 itu 14,715. Kemudian selanjutnya kita dapat menghitung nilai tersebut yang dipangkatkan menjadi 0,45. Caranya ialah dengan mengeksponenkan 0,45 dikalikan dengan ln 14,715. Nah, diketahui setelah dihitung ln 14,715 itu hasilnya 2,688. Kemudian nilai tersebut kita kalikan dengan 0,45 sehingga menghasilkan angka 1,296. Kemudian angka 1,296 ini kita eksponenkan sehingga menghasilkan 3,35. Nah, kemudian kita lanjut untuk menghitung diameter pipa yang dipangkatkan menjadi 0,13, di mana diketahui pada soalnya tadi diameter pipa adalah 0,001. Jadi kita pangkatkan menjadi 0,13, maka untuk memudahkannya maka kita dapat menghitung eksponen 0,13 dikalikan ln 0,001. Nah, ln 0,001 itu hasilnya min 6,908. Kemudian kita kalikan dengan 0,13 hasilnya adalah 0,898. Nah, 0,898 ini kita eksponenkan menjadi 0,407. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung diameter impeller yang dipangkatkan menjadi minus 0,85, di mana diameter impeller tadi sudah diketahui sebesar 0,7, maka caranya adalah eksponen minus 0,85 dikalikan ln 0,7, di mana ln 0,7 itu didapat minus 0,357, kemudian kita kalikan dengan minus 0,85 sehingga menghasilkan angka 0,303. Nah, kemudian angka 0,303 tadi kita eksponenkan sehingga menghasilkan angka 1,357. Nah, terakhir setelah kita mendapatkan masing-masing nilai, maka kita dapat mensubstitusikan semua faktor pada persamaan awalnya tadi.
sehingga didapatkan angka 0,1846. Nah, untuk mengkonversikannya menjadi rotary per menit, maka dapat kita kalikan dengan 60 sehingga hasil yang didapat itu adalah 11,1 rpm. Kita akan menghitung estimasi daya yang diperlukan oleh impeller, di mana rumusnya adalah daya sama dengan NP dikali PF dikali W pangkat 3 dikali diameter impeller pangkat 5, di mana NP itu number power setelah diketahui 1, PF itu kepadatan fluida atau densitas fluida ya senilai 1000 kg per meter kubik, kecepatan sudutnya belum diketahui dan diameter impellernya itu 0,7 meter. Karena kecepatan sudutnya belum diketahui, maka kita akan mencari terlebih dahulu kecepatan sudutnya, di mana rumusnya itu sama dengan 2Pi dikali NJS atau kecepatan putar minimumnya yang telah didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Kecepatan putar minimumnya itu 0,1846 revolution per second, kita kalikan dengan 2Pi sehingga mendapatkan hasil 1,159 radius per second. Di sini kecepatan sudutnya dibutuhkan sebanyak pangkat 3 kali, maka kita pangkatkan sebanyak 3 kali sehingga hasilnya mendapatkan 1,558 radius pangkat 3 per second pangkat 3. Dan diameter impellernya juga dibutuhkan sebanyak pangkat 5. Artinya kita pangkatkan 5 kali 0,7 meternya sehingga mendapatkan hasil 0,16807 meter pangkat 5. Karena variabelnya sudah diketahui semua, maka kita akan memasukkannya ke perhitungan daya tadi, ke rumus daya tadi, sehingga didapatkan daya sama dengan 1 dikali 1000 kg per meter kubik dikali 1,558 radius pangkat 3 per second pangkat 3 dikali 0,16807 meter pangkat 5, sehingga kita mendapatkan hasilnya 261,6 watt. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh variabel-variabel terhadap kinerja pencampurannya. Untuk yang pertama itu adalah variabel ukuran partikel dari konsentrasi padatan. Konsentrasi padatan yang tinggi meningkatkan interaksi antar partikel dan viskositas efektif campurannya. Kemudian untuk variabel viskositas fluida, pengaruhnya fluida dengan viskositas tinggi menghambat pembentukan turbulensi yang diperlukan untuk suspensi padatan. Itulah pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.